ada pertanyaan. Ya. Tentang hakikat cinta, dalam bahasa Indonesia kosakatanya sangat terbatas. Cinta. Dalam bahasa Arab ada banyak pilihan kata. Minimal yang sudah kita kenal dulu ada mahabbah, ada mawaddah. Mahabbah itu cinta yang penuh dengan ujian. Maka dalam hadis kata Rasulullah, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji. Itu mahabbah, cinta dalam makna mahabbah. Sedangkan rumah tangga suami dan istri itu bukan mahabbah, itu mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah. Mawaddah itu cinta dengan unsur proteksi, wa rahmah dan kasih sayang. Lalu pertanyaannya, cara kita memahami hakikat cinta itu apa? Tentu saja keteladanan yang paling utama adalah Rasulullah. Maka belajar dari kehidupan Rasulullah ketika beliau mencintai istrinya harus pula dipahami dalam konsep yang sama. Sekarang banyak orang ingin meneladani Rasulullah pada hal-hal yang disenangi, tapi tidak siap ketika meneladani pada hal-hal yang tidak disenangi. Contoh sederhana saja, poligami itu kan gak ada yang senang, padahal itu keteladanan dari Rasulullah. Tetapi harus melihat dari struktur yang lengkap. Rasulullah tidak menjadikan poligami sebagai sebuah sunnah. Sudah sejak lama saya kritik, poligami itu bukan sunnah. Yang sunnah itu menikah. An-nikahu sunnati. Tidak ada dalam hadis itu al-poligami sunnati. An-nikahu sunnati. Tetapi poligami adalah pilihan. Masalahnya bahkan ketika sudah berhadapan dengan pilihan untuk poligami, banyak orang yang tidak siap, kecuali laki-laki saja. Hanya siap secara batin, tidak siap secara mental. Nah, jadi keteladanannya ada pada kehidupan Rasulullah. Orang yang mencintai cenderung untuk memberikan proteksi. Itu cinta dalam bentuk mawaddah, bukan cinta dalam bentuk mahabbah. Seringnya dalam kehidupan kita cinta yang dalam bentuk mahabbah, sehingga terkeluarlah ungkapan para ahli, manusia cenderung melampiaskan emosi kepada orang yang dia cintai. Ribut-ribut di kantor dengan kawan-kawan, dengan pimpinan, marahnya ke rumah kepada istri, padahal istri tidak punya salah apa-apa. Ini contoh bentuk interaksi cinta yang salah. Rasulullah tidak pernah meluapkan emosi kepada istrinya. Istri Nabi itu hanya tahu luapan emosi Nabi karena melihat perubahan wajah beliau yang sudah mulai memerah. Ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia, Rasulullah setiap kali melanjutkan kehidupan dengan istri, beliau selalu katakan, dulu ketika saya bersama dengan Khadijah. Bayangkan tersinggungnya istri yang masih hidup ketika yang diungkit-ungkit adalah istri yang sudah meninggal. Meluaplah emosi Aisyah. Beliau katakan, ya Rasulullah, atadhkurul ajuzatal ariqata qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, adakah engkau masih mengenang dan mengingat-ingat seorang wanita tua yang sudah hancur remuk berkalang tanah, padahal Allah telah menggantikan untukmu wanita yang lebih baik darinya? Apa yang terlihat? Itulah kemarahan Rasulullah yang paling tinggi kepada istri beliau. Merah wajah beliau dan Nabi berkata, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha qattun. Demi Allah, tidak pernah Allah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi idh kaffaraniyan nasu. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengkafir-kafirkan aku. Wa wasatni bi amwaliha idh harramaniyan nasu. Dia bantu saya dengan hartanya ketika semua orang sepakat untuk memboikot diriku. Wa razaqallahu minha auladan idh harramaniya min sairi azwaji. Dan Allah berikan rizki untukku anak-anak beberapa orang dari rahimnya ketika tidak ada seorang wanita pun yang sanggup memberikan keturunan untukku. Apa terjadi? Cinta Rasulullah kepada Khadijah tidak terhapus hanya karena Rasulullah kawin lagi dengan wanita yang lain, yang lebih muda, yang lebih cantik dan gadis. Ini cinta Nabi kepada istri-istrinya. Tidak ada istri yang disakiti oleh Nabi kecuali karena istri itu memulai, dan itu pun terukur dan terstruktur. Maka keteladanan itu ada pada cinta Rasulullah. Siap untuk mencintai dan siap untuk membenci. Cinta seala kadar dan benci seala kadar. Bukan cinta yang sampai melupakan aturan dan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu belajar, dan bagus sekarang sudah diterjemahkan kisah-kisah kehidupan Rasulullah itu dalam buku-buku bahasa Indonesia.
Dulu waktu saya masih jualan buku, ada sebuah buku kehidupan Rasulullah itu yang ditulis oleh Bintu Syati. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekarang, Khadijah, cinta terpendam dari Rasulullah. Baik untuk dibaca dan untuk dipelajari.